Halo teman-teman psikotes, kali ini saya akan membahas tips sukses menjalani TPA. Nah, di sini saya akan membahas poin-poin penting pada saat persiapan sebelum hari H. Ada 4 poin yang akan saya bahas, teman-teman. Yang pertama adalah ikuti pelatihan TPA. Kemudian yang kedua adalah rutin berlatih. Yang ketiga adalah deteksi kelemahan Anda. Dan yang keempat adalah stop semua aktivitas belajar sehari sebelum ujian. Oke teman-teman, kalau gitu kita let's go. Poin yang pertama adalah ikuti pelatihan TPA. Nah, bagi mereka yang belum pernah ikut TPA dan tahu model-model soal TPA hanya dari buku-buku yang beredar di pasaran, maka mereka biasanya akan menganggap TPA itu gampang karena hanya berisi soal-soal yang mendasar. So, cenderung menganggap remeh dan tidak perlu mengikuti pelatihan TPA. Namun, bila mereka sudah mencicipi tes TPA yang sebenarnya, mereka pasti akan bilang, wow, soalnya minta ampun susahnya. Dan saat itu, mereka baru sadar bahwa mereka perlu belajar strategi khusus untuk menyelesaikan soal TPA tidak lebih dari 55 detik per soal. Dan strategi ini banyak dikupas dalam forum-forum pelatihan. Poin yang kedua yaitu rutin berlatih guys. Untuk sebulan, 2 bulan, atau jauh hari sebelum ujian TPA, tidak ada salahnya jika Anda memperdalam pemahaman tentang matematika dasar dan belajar trik-trik berhitung cepat. Lakukan latihan soal sebanyak-banyaknya, tidak perlu memaksakan sebanyak mungkin, akan tetapi yang paling penting Anda paham dan mengerti langkah per langkah bagaimana cara mengerjakannya. Dan patuhi batasan waktu dalam mengerjakan TPA yang ada. Gunakan cara-cara cerdik dan penalaran. Sederhanakan soalnya agar lebih mudah dikerjakan. Jika perlu, sediakan waktu khusus untuk belajar soal-soal TPA. Oke, kemudian poin yang ketiga yaitu deteksi kelemahan Anda. Nah, hasil akhir dari skor TPA merupakan rata-rata dari yang pertama, nilai dari tes kemampuan verbal, yang kedua, nilai dari tes kemampuan numerik, dan yang ketiga, nilai dari tes kemampuan penalaran. Untuk mendapatkan nilai terbaik, Anda harus bisa mengumpulkan skor sebanyak-banyaknya dari masing-masing subtes. Namun pada kenyataannya, ada orang yang punya kemampuan numerik bagus, tapi lemah di tes verbal dan penalaran. Begitupun sebaliknya. Oke, yang keempat. Oh, ini kita masih poin yang ketiga nih teman-teman. Jadi, ada 2 hal penting nih yang harus Anda lakukan. Yang pertama, untuk mendeteksi kelemahan Anda yaitu jika Anda lemah di salah satu bidang, maka perbanyaklah latihan pada bagian tersebut. Pelajari apapun yang memungkinkan bisa meningkatkan kemampuan Anda. Misalnya, Anda lemah di tes verbal, maka porsi belajar yang terkait kemampuan verbal harus Anda lebihkan. Misal, dengan banyak berlatih, menghafal kosakata-kosakata yang sulit atau sukar, dan sering membaca artikel ilmiah. Kemudian yang kedua,
Jika Anda kuat di salah satu bidang, maka jaga kemampuan Anda. Usahakan setiap berlatih, Anda bisa memenuhi target skor yang Anda perlukan. Nah, cara menjaga agar kemampuan Anda tidak turun adalah dengan banyak berlatih, sehingga meningkatkan kecepatan dalam mengerjakan soal. Oke teman-teman, jadi itu poin ketiga untuk mendeteksi kelemahan Anda nih. Selanjutnya poin keempat. Nah, ini penting juga nih. Stop semua aktivitas belajar sehari sebelum ujian. Mengapa? Lakukan aktivitas-aktivitas yang santai dan tidak melelahkan fisik maupun pikiran. Ini penting teman-teman, agar saat ujian pikiran Anda bisa segar dan logika penalaran Anda menjadi lebih tajam. Persiapkan barang-barang yang harus Anda bawa di esok hari. Misalnya, perlengkapan administrasi seperti fotokopi KTP, fotokopi ijazah, pas foto, dan lain-lain. Dan perlengkapan tes seperti alat tulis, penghapus, pensil 2B, rautan, pulpen, dan lain-lain. Ini tentatif ya guys. Jadi ini bisa apa saja yang menurut perlengkapan ini yang menurut teman-teman perlukan.